pasien atas nama Nyonya Sofia. Iya, Mbak. Silakan masuk ya, Mbak. Silakan masuk, Ibu. Iya, Bu. Silakan duduk, Ibu. Iya, makasih ya, Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Putri, selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Jadi setelah saya cek bahwa dokter meresepkan obat inhaler untuk obat asma. Apakah Ibu telah mengetahui sebelumnya cara penggunaan obat ini? Belum, Bu. Oke, baik. Untuk melengkapi data konseling serta untuk memastikan bahwa sudah sesuai atau belum dengan resep yang dokter berikan, bisa Ibu sebutkan nama dan umur Ibu? Nama saya Sofia Maharani, umurnya 38 tahun. Baik, tanggal lahir Ibu berapa ya, Bu? Tanggal lahir saya 1 Januari 1983. Alamat Ibu bisa Ibu sebutkan? Jalan Raya Revolusi nomor 23. Oke, baik Ibu. Ibu dari poli mana, Ibu? Dari Poli Umum. Oke, baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan meminta waktu Ibu 5-10 menit untuk menjelaskan informasi agar pengobatan yang Ibu gunakan itu bisa secara optimal serta Ibu mengetahui cara penggunaan obatnya ya, Ibu. Iya, Mbak, silahkan. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya keseharian Ibu seperti apa ya? Wanita karir atau ibu rumah tangga? Saya kerja di pabrik sih, terus saya juga pulang pergi naik motor. Oh, apakah di keluarga Ibu memiliki riwayat asma, Ibu? Ada, Bu, orang tua saya. Oh, orang tua Ibu, apakah ada yang merokok di sekitar Ibu? Ada suami saya. Oh, apakah Ibu sebelum memiliki riwayat alergi? Iya, saya alergi debu. Oke. Apakah Ibu sesaknya timbul setiap hari atau gimana, Bu? Kalau boleh tahu sesaknya timbul karena apa? Enggak setiap hari sih, kadang timbul kalau saya lagi bersih-bersih rumah. Terus kalau saya terpapar debu sih, paling gitu aja. Oh. Sekarang mungkin karena itu ya, Bu, karena Ibu jarang menggunakan masker. Jadi Bu, sekarang saya menjelaskan tentang resep Ibu. Dokter sampaikan ya, Bu, terkait obat yang tadi diberikan kepada Ibu. Dokter cuma bilang obatnya tuh diminum 3 kali sehari aja sih. Oh. Itu. Lalu apakah dokter menjelaskan cara penggunaan obatnya? Belum. Oh, lalu dokter apakah menyampaikan apa efek yang akan muncul setelah Ibu mengkonsumsi obat ini atau harapan setelah meminum obat ini apa? Dokter tuh cuma bilang katanya biar asmanya nggak terkambuh aja sih. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan obat inhaler ini, Bu? Belum. Oh, baik, sebelumnya Ibu saya jelaskan dulu. Jadi Ibu diberikan obat, Ibu diresepkan oleh dokter, yaitu ini namanya Ventolin inhaler ya, Bu. Isinya salbutamol sulfat. Inhaler ini digunakan untuk melegakan napas Ibu. Penggunaannya cukup 3 kali sehari 1 hirup aja. Tetapi jika sesak melalui mulut ya, Bu, cara penggunaannya Ibu berdiri tegak sebelumnya. Lalu kocok inhaler selama 5 detik. Setelah itu buka tutup inhalernya. Ibu miringkan kepala Ibu sedikit ke belakang. Lalu tarik napas Ibu dari hidung dan hembuskan. Masukkan inhaler yang bagian ini di antara gigi atas dan gigi bawah. Lalu pegang inhaler secara vertikal ya, Bu. Lalu tutup mulut Ibu. Tekan inhaler menggunakan jari telunjuk dengan cepat untuk melepaskan obatnya. Sebelum menghembuskan nafas, keluarkan inhaler dari mulut ya, Bu. Lalu segera mungkin Ibu tarik nafas agar obat yang tersemprot ini tidak keluar lagi dan agar masuk ke dalam paru-paru. Lalu tahan nafas Ibu selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Lalu Ibu nafas seperti biasa lagi 5 detik. Habis itu Ibu bisa kumur-kumur untuk penggunaan obat untuk penggunaan penyemprotan selanjutnya ya, Bu. Oh gitu ya, Bu. Iya, baik. Kalau gitu apakah Ibu sudah mengetahui cara penggunaan, udah paham? Sudah sih. Kalau begitu apakah Ibu bisa mengulangi cara yang tadi saya jelaskan bagaimana penggunaan obat ini? Boleh. Jadi gimana, Bu? Jadi boleh minjem itu ya nggak, Bu? Oh, boleh. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita berdiri atau duduk dengan tegak, Ya. lalu dibuka dulu ya inhalernya. Udah gitu, pasang inhaler dan masukkan ke dalam mulut di antara gigi atas sama gigi bawah. Udah gitu,
tekan inhaler, tapi ditahan dulu ya Bu napasnya. Ya, tahan sebentar itu. Udah gitu, kalau misalkan udah disemprot, lalu ditahan napasnya, udah gitu baru dihembuskan, lalu berkumur-kumur gitu bukan? Ya, berkumur-kumur sebelum ibu menyemprotkan yang kedua kalinya ya Bu. Iya. Jadi obat ini disimpan di tempat yang kering ya Bu, jangan sampai di tempat yang lembab, dan juga obatnya selalu dibawa kemanapun ibu pergi ya. Jadi sewaktu ibu merasa kumat, ibu bisa langsung menggunakan obat ini lagi. Oh iya Bu. Jika setelah menggunakan, iya Bu, jadi jika setelah menggunakan obat ini ibu merasa gatal-gatal, ruam, serta mual, ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan efek samping yang biasanya timbul. Tetapi itu biasanya tergantung respon tubuh kita sih Bu. Namun jika efek yang timbul mengganggu kenyamanan ibu atau menghambat aktivitas ibu sehari-hari, sebaiknya ibu segera berkonsultasi kepada dokter ya Bu. Atau sebelum berkonsultasi pada dokter, ibu menghentikan dulu, baru ibu bisa berkonsultasi pada dokter. Baik Ibu. Lalu untuk mencegah asmanya kambuh, ibu juga bisa menghindari pemicunya. Tadi kan ibu kalau pulang pergi ke pabrik itu agak jauh ya Bu. Jadi saat mengendarai motor ibu sebaiknya menggunakan masker, dan juga saat bersih-bersih ibu sebaiknya menggunakan masker. Dan ibu kalau misalnya ada yang merokok, sebaiknya ibu menjauhi asap rokoknya ya Bu. Dan juga yang terpenting ibu menjaga pola makan ibu dengan banyak makan makanan yang bergizi. Baik Bu. Dan juga saya sarankan ibu untuk mengganti spray ya Bu, sarung bantal maksimal itu maksimal setidaknya 1 minggu sekali ya Bu. Baik Bu. Jadi apakah ada yang ingin ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas penjelasan saya? Sepertinya udah jelas. Baik ibu, kalau misalnya semuanya sudah cukup jelas, atau misalnya nanti ketika sampai ke rumah ibu kebingungan lagi cara penggunaannya, ibu bisa langsung kontak saja saya di sini secara langsung. Itu kartu nama saya, atau ibu bisa datang juga ke sini ya Bu. Oke Bu, berarti nanti kalau misalkan saya telepon ini 24 jam bisa ya? Bisa ibu, kalau misalnya ibu kebingungan. Jadi baik ibu, ini obatnya, semoga lekas sembuh ya ibu. Makasih ya Bu informasinya, masih banyak. Sama-sama.